Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Aswad Gallery. Kali ini kita ngoprek kembali. Salam oprak-oprek. Pada bagian kedua ini kita akan mencoba merakit bagian inti dari pemancar, yaitu final FM. Yang sedang saya solder ini adalah bagian dari thermofuse, salah satu pengaman. Perlu kita ketahui bahwa penyebab kerusakan dari booster final atau pemancar FM ini ada 4 macam penyebab. Yang pertama, penyebab kerusakan itu adalah overheat, artinya pemancar atau komponen final mengalami panas yang berlebih dari kapasitas. Yang kedua adalah high PSWR, artinya gelombang atau frekuensi yang dioperasikan tidak sesuai dengan spesifikasi antena yang dikehendaki oleh frekuensi itu. Dengan kata lain, antena tidak matching dengan frekuensi yang digunakan. VSWR artinya voltage standing wave ratio, atau perbandingan antara gelombang yang dipancarkan dengan hambatan yang ada pada kabel dan antena pemancar. Idealnya daya pancar harus 1:1 dengan hambatan yang ada pada antena dan kabel pemancar. Apabila itu terpenuhi, maka tidak akan terjadi reflected gelombang atau gelombang balik yang akan menjadi beban bagi final. Penyebab kerusakan yang ketiga adalah over input power, di mana dalam data sheet sebuah final itu dicantumkan bahwa input maksimal yang dapat mendorong final misalkan 3 watt. Jika lebih dari 3 watt, maka otomatis final menjadi bekerja keras dan berat sehingga cepat menjadi shock atau bahkan rusak. Dan yang terakhir, penyebab kerusakan adalah grounding yang tidak tepat. Pemilihan tempat menanamkan besi grounding, bahan dari grounding itu sendiri, dan kabel untuk grounding yang kurang baik akan menyebabkan petir atau sambaran petir langsung tersalur ke pemancar sehingga kerusakan tidak dapat dihindarkan. Yang sedang saya pasang ini adalah low pass filter yang fungsinya adalah membuang gelombang atau frekuensi lebih dan meningkatkan frekuensi yang kurang agar tetap dalam frekuensi yang dikehendaki. Untuk memastikan bahwa sampling atas dan sampling bawah tidak terjadi korsleting, maka harus kita periksa terlebih dahulu antara 2 sampling, kemudian memeriksa jalur-jalur untuk penyaluran frekuensi atau gelombang elektromagnetik. Pastikan semuanya tersambung, tetapi tidak tersambung ke bagian ground atau ke bagian negatif. Kita periksa jalurnya satu persatu, tersambung juga, tersambung. Artinya frekuensi atau gelombang elektromagnetik yang disalurkan dari final akan terhubung ke bagian kabel antena yang selanjutnya disambungkan ke bagian antena. Setelah semuanya dipastikan tidak ada masalah, maka saatnya kita menyambung kabel dari final ini ke bagian low pass filter. Kabel yang digunakan adalah kabel teflon atau kabel semi rigid yang bahannya tahan panas, pelindungnya dari teflon, atau mungkin juga pelindung dalamnya terbuat dari silikon yang tahan panas. Karena daya pancar yang dipancarkan dari final ini
lebih dari 100 watt, sehingga kalau menggunakan kabel biasa akan meleleh. Ya, kita sambung ini, pastikan bagian negatif dan bagian positifnya tidak terhubung sehingga terhindar dari korsleting yang menyebabkan jebolnya final. Harganya lumayan, bisa menguras gaji 1 bulan. Oleh karenanya perlu hati-hati dalam penyambungan bagian final ini. Pastikan soldernya panas dan tidak mentah, timah yang menempel, sehingga tempelan antara kabel dengan papan sirkuit atau jalur-jalur pada sirkuit pemancar ini terhubung dengan rapat dan ketat. Baik, saatnya kita menyambung bagian dari low pass filter ke bagian konektor antena. Konektor yang digunakan adalah konektor N, ya, tegangan tinggi, karena kalau menggunakan konektor N yang biasa maka konektor ini akan panas dan bisa terjadi atau kemungkinan terjadi lepasnya solderan, sehingga VSWR akan meningkat tajam dan akhirnya final dari pemancar ini akan jebol. Kabel ini adalah kabel bekas mengontrol power dari PLL, namun kali ini kita buka karena kabel tersebut hanya untuk sementara. Selanjutnya PLL tidak disalurkan langsung ke antena, tetapi akan disalurkan ke bagian booster final. Kemudian kita ganti juga sumber tegangan yang masuk ke bagian adaptor atau bagian regulator PLL. Ini harus melalui thermofuse, ya, karena meskipun final selamat karena menggunakan thermofuse, kalau bagian PLL masih tetap di regulator awal maka tidak akan terlindungi, sehingga setrum tetap jalan atau arus tetap jalan, voltasenya tetap jalan karena tidak terputus oleh thermofuse. Sedangkan saat ini kita akan mengubah sumber daya kepada regulator ini dari aliran thermofuse atau tegangan yang melalui thermofuse, agar pada saat terjadi overheat thermofuse terputus dan semua komponen yang ada pada pemancar jadi selamat. Baik, ini kita solder, copot dulu kabel awal yang langsung terhubung ke bagian power supply 48 volt. Kita ubah jalurnya, tidak terhubung langsung tapi harus melalui thermofuse. Ya, kita copot dulu bekas-bekasnya. Jangan lupa gunakan kabel yang berkualitas baik, karena kabel yang kurang baik pun tidak dapat menyalurkan arus listrik atau tegangan dengan baik. Artinya setiap kabel memiliki karakter yang disebut dengan hambat jenis dari setiap bahan dari kabel tersebut. Penampangnya juga termasuk yang berpengaruh pada daya salur tegangan dari sumber tegangan ke komponen yang diberi tegangan. Penampang kawat bahan itu mempengaruhi hambatan dari tegangan atau arus yang disalurkan.
Baik, kabel yang semula disalurkan ke antena dari PLL kita copot, kita ganti dengan kabel yang lebih panjang yang selanjutnya akan dihubungkan dari PLL ini ke bagian booster atau ke bagian palet final. Baik, terlebih dahulu kabelnya diberi timah baik yang positif maupun yang negatif agar pada saat disolder tidak memerlukan waktu lama, cepat menempel. Kita mulai ke PLL dulu, jangan tertukar, bagian positifnya harus ke bagian positif dan bagian negatif harus menempel ketat juga ke bagian negatif. Sudah lumayan ketat, lumayan kokoh, saatnya kita salurkan kabel teflon dari PLL ini ke bagian palet atau booster final. Ya, pastikan penyolderan dengan baik, temperatur solder mampu melumerkan timah atau tinol sehingga pada saat dipasang kemungkinan untuk copot itu tidak terjadi. Baik, sudah bagus menempel ketat, saatnya kita salurkan kabel ini ke bagian palet final. Terlebih dahulu solderkan timah ke bagian yang akan dihubungkan dengan kabel teflon ini, kemudian baru disolder dengan hati-hati, dengan teliti, agar semua bagian yang disolder menempel dengan baik atau dengan ketat. Pastikan juga tidak ada kutub positif dan kutub negatif yang terhubung baik oleh gram timah ataupun gram logam yang lain, sehingga kemungkinan untuk korsleting akan jauh dan booster juga PLL selamat dari kerusakan. Ini penampakan setelah PLL dihubungkan dengan palet final. Pastikan semuanya tersambung dengan ketat, sumber dayanya tersambung ke bagian yang tepat sehingga aliran atau arus atau voltase dapat menyuplai daya bagi PLL maupun bagi final atau booster final. Ya, cara melipatnya harus baik karena gelombang RF ini bisa atau terpengaruh dengan induktansi atau induksi dari gelombang-gelombang lain, sehingga jika terjadi induksi maka suara pada radio penerima akan berdengung. Demikian sementara tutorial perakitan pemancar FM. Sampai jumpa di video berikutnya. Like, subscribe, dan komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.